Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini kita akan dipertontonkan room diskusi dari Lia Christine dan Pak Bombom dan Pak Coki. Kali ini yang berbicara Pak Coki akan mengupas tuntas dari herdernya Edis. Ada roomnya Reda, ada Yuli, ada Metatron dan Kiamat. Di situ tentunya seru untuk kita saksikan ya, nggak usah panjang lebar. Mari kita tonton Itu kan sinode, ketua sinodenya yang harus ada surat tertulis. Yang angkat suara, betul. Iya. Angkat Bukan mereka yang berwenang untuk membicara. Si Bemo Marbun CS ini siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Nggak tahu, pencemooh, Komal pencemooh. Iya, Komal pencemooh. Apalagi nama Yuli. Tidak tenang. Si Yuli tidak ini tenang hidupnya kalau nggak bahas pribadinya Pak Bombom. Sebentar Bang Coki. Jadi nggak usah, bukan begini loh. Saya mau clearkan. Saya udah panas hati dari kemarin. Saya mau naik ini nggak pernah bisa gitu loh. Saya harus speak up ini. Saya bukan apologet ya. Cuma saya pemerhati para penginjilan di Indonesia ini harus tetap eksis. Ini kan mereka mau menghancurkan penginjilan di Indonesia sebenarnya. Pengen dirauk semua. Sekarang lucu ya. Tingkat pendapatan orang Indonesia ya UMR itu cuma 6 juta. Di Amerika itu minimal orang harus dapat 40 juta. Sekarang wajar nggak Edis tipu minta sumbangan Indonesia? Harusnya kan kebalik, dari luar itu nyumbang ke sini gitu loh. Ini enggak, bukan ini udah, dari ini udah Indo modus ke gitu loh. Udah modus. Jadi itu aja. Saya Bulia, saya setuju Anda walaupun Anda sering kena doxing gitu ya, Anda tetap kuat, tetap Bulia. Saya dukung Anda Bulia. Silakan lanjut teman-teman. Iya, karena kita lagi bukan sedang membicarakan gelar seseorang, tetapi membicarakan pengajarannya. Kita di sini menghardik ajarannya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tangkapnya begini. Kenapa ada pengikut-pengikutnya si Edis atau saya menyebutnya Edis ini. Kenapa sampai sebegitu kejamnya mereka sampai ke ranah pribadinya Pak Bombom? Karena mereka ini mau mengalihkan perhatian audiens untuk supaya tidak fokus lagi ke ajarannya kristologinya si Edis yang sesat ini. Makanya mereka menyerang pribadinya Pak Bombom supaya audiens-audiens yang Kristen awam-awam ini terkecoh. Akhirnya terfokuslah karena apa? Kita manusia ini kan keponya ini loh, nggak bisa tinggal. Jadi kalau berbicara pribadi orang itu paling senang banget. Bukannya lagi mencari kebenaran pengajaran yang benar, tetapi sibuk mencari pribadinya orang. Nah, orang-orang seperti itulah orang yang tidak mau belajar yang benar, tidak bisa bedakan mana yang membicarakan pribadi, mana yang membicarakan pengajaran. Bayangkan saja, Komalnya Reda ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bombom. Si Yuli ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bombom. Jilat ludahnya sendiri, selalu berkata, sudahlah, saling memaafkanlah, saling mengampunilah. Tapi dengan Pak Bombom saja dia tidak maafkan. Malah sampai ke rumahnya Pak Bombom melibatkan istrinya. Ini kan kacau. Seakan-akan mereka ini sudah sempurna menuntut Pak Bombom jujur, sementara diri mereka belum tentu jujur dalam diri mereka. Aduh, memang kacau. Saya tambahin dulu ya. Mengenai Yesus punya Tuhan, ya. Yesus punya Tuhan. Itu kan kita menentang semua orang Kristen. Kalau memang Yesus punya Tuhan berarti benar dong omongan Muslim. Berarti kita setuju dengan Muslim. Apa bedanya kita Tuhan dengan Muslim kan? Dengan Muslim. Iya. Tapi yang anehnya, yang namanya si Sofiatul itu membackup pernyataan Edis tipu. Bahkan ya, dia mengambil statementnya si Deki Ngadas yang 5 tahun yang lalu setuju kalau Yesus punya Tuhan. Tapi dia nggak baca updatean si Deki Ngadas yang sekarang ini. Dia nggak setuju. Lihat konteksnya, digituin kan. Jadi ini Sofiatul picky cherry dia, memilih-milih.
Sedangkan Justru kan Pak Deki Gadas kan dia hardik banget tuh si Edi itu, Edis iya, itu. enggak, yang saya maksud gini, Sofiatul mengambil contoh yang mendukung statement Edis Tipu 5 tahun yang Iya, lalu. padahal kan adminnya Deki Gedis sudah pernah Gadas sudah pernah naik di Komal. Iya. Dia mengklarifikasikan bahwa Viti itu Pak Deki Gadas itu merespon menanggapi ajaran SSY. Betul. Makanya beliau menyampaikan hal demikian. Bukan berarti itu satu pembenaran seakan-akan Edis berkata demikian, Deki Gadas juga mendukung. Itu keliru, bukan. Enggak, yang saya maksud gini Bulia, Sofiatul mengambil apa yang artinya Iya, mereka ini kan ini kan ambil jadi mengambil untuk membenarkan statementnya si Edis. Betul, kayak Pak Bobom kan di WA Iya. tuh. Pak Bobom di WA, kalau Yesus nggak punya Tuhan berarti Yesus ateis. Itu perkataannya Deki Ngadas yang di copy paste via WA untuk WA Pak Bobom dan WA-nya Rudi Yohanes. Saya tahu dia ngambil dari mana. Makanya Sofiatul mendukung juga. Nih liatin nih, Ketua STT Deki Ngadas, dia setuju kalau Yesus punya Tuhan. Itu 5 tahun yang lalu. Nah, Deki Ngadas klarifikasi lagi di YouTube yang Iya. sekarang ini, gitu loh. Betul. Tapi yang bingungnya, kalau Sofiatul konsisten, harusnya dia juga lihat dong penyalipan rencana iblis itu dikritik habis oleh Deki Ngadas. Jadi ini Iya. manusia kardus semuanya nih. Jadi apapun statement yang mendukung pernyataan Edis Tipu itu diambil meskipun itu udah usang 5 tahun yang lalu. Jadi aneh orang ini. Lanjut. Oke, kita kasih kesempatan Mr. Logika. Silakan. Bernarasi bahwa saya Ya. Ini semua konflik ini ya berasal dari si penyesat Edis Tipu ini awalnya gitu. Amin, amin, Ya. haleluya. Ini fakta. Saya mengikuti tambah ini. panas terus lagi. terang. Saya lama di Al-Hayat. Ya. Saya lama di Al-Hayat. Kalau Anda nggak percaya tanya Sofiatul. Ya, saya tahu gitu. Oke. Saya tahu peristiwa ini. Ah. Jadi Saya semua Oke. awalnya dari si Saya izin penyesat dulu, Edis teman-teman. Sidabutan. Iya, Babe. Iya, Babe, ya, Babe. Oh, Itu. silakan. Shalom, Iya, shalom. Babe. Ya. Jadi semua penyesat dari si Edis Tipu. Jadi timbul pro kontra mulai dari Palidara, Pak Bom, Rudi Yohanes, ya, semua yang berkonflik dengan Edis Tipu itu semua di framing, dicari kesalahannya, dicari negatifnya. Kenapa? Karena sindikat luar negeri ini, tapi nggak semuanya ya, yang dari Jerman, yang dari Amerika, itu ingin menghancurkan para apologet di Indonesia. Gitu loh. Ini fakta. Saya lihat kok berapa kali yang namanya Sofiatul atau Lani Ekowati itu kan konflik dengan Pak Bobom, juga konflik dengan semua konflik. Karena kenapa? Dia membela Edis kok. Gitu loh. Kenapa? Karena dianggap saya juga nggak ngerti itu. Mereka memakai nama apologet, sedangkan apologet kan membela iman Kristen. Yang dibawakan Iya. Edis kan membawa Quran dan hadis, gitu loh. Itu aja Debat dia. menamakan. Dia pendebat tapi mengatasnama rumah Pak Apologet. Betul, Itu ya. gimana itu? Betul, yang cocok itu rumah kumpul kebo sebenarnya di situ. Aduh, Ya. no comment. Ini saya Nggak. terserah. Ya bukan, gitu loh. Terus mengenai kiamat. Kiamat ini buronan nginep di tempat saya waktu itu. Jadi jangan macam-macam kau kiamat, gitu loh. Saya udah nasihatin kiamat ini. Kau jangan menyudutkan Protestan, gitu loh. Ya, saya udah bilang Tanah Batak di Sumatera Utara, no mention, itu tadinya Parmalim, ya. Dia tidak perlu menghujat Islam, tapi semua jadi Kristen semua di sana, gitu loh. Caramu salah. Saya juga tahu ini titipan dari ortodok dia. Karena ortodok ini kan baru di Indonesia. Dia mencari jemaat, mulailah dia. Faktanya si Metratron sendiri kan dia ketua paroki kan. Jadi ini memang ada unsur politik juga di sini. Digabunglah. Nah, ini kan ribut nih. Kembali ke masalah kiamat ya. Waktu itu kan dia ditolak visanya, gitu loh. Kabur nginep di tempat saya. Kalau nggak percaya tanya orangnya, gitu loh. Jadi jangan macam-macam lah kiamat, gitu loh. Si Metatron juga, ini si Edwin Huta Barat ini manusia kardus satu nih. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, waktu itu dia saya tantang, ayo kita ketemu di Blok M, saya bilang.
Kau jangan macam-macam. Jadi inilah manusia pertama yang membuka data pribadi orang, data apologet. Pak Bobom sendiri pun dibuka datanya istrinya dan anaknya oleh yang namanya Metatron. Tapi kalian, kelompok-kelompok luar negeri, kenapa nggak bilang Metatron ini Yudas Iskariot? Sofiatul pun dulu pernah mau dibuka fotonya, pernah mau dibuka datanya, gara-gara pertikaian masalah masoret teks mengenai apa namanya sejarah Alkitab gitu loh. Mau diancam kan. Jadi manusia Yudas Iskariot itu sebenarnya cocok disematkan kepada Disematkan Duta Barat. ke... Gitu loh. Dia yang pertama. Sekarang pantas nggak anaknya Pak Bom disepil? Saya ikutin kok. Iya, enggak pantas loh. Iya, Itu udah tapi kelewatan. kelompoknya Yuli, kelompoknya Reda Marbun, si Muka Bemo itu ya kan. Mana dia? Nggak berkomentar. Jangan begitulah, Reda Marbun, gitu loh. Metatron itu kau piara di sana setelah diusir oleh Paul Chang, gitu loh. Ya, kau jangan macam-macam lah kalian di sana. Saya udah marah. Saya sebenarnya saya bukan apologet ya Bulia ya. Cuma saya lihat beberapa tahun ini, kok konflik internal ini jadi makin menggila. Jadi konflik kepentingan saya lihat. Penginjilan ini jadi apa? Terdegradasi, gitu loh. Ini kan awal mulanya dari si edisi Sidabuter si pengemis donasi ini, gitu loh, yang mendirikan rumah kumpul kebo, gitu loh. Ini dia edis tipu ini sudah menghina Kristen, gitu loh. Menantang awalnya kan masalah penyalipan adalah rencana iblis. Terus semua yang tidak setuju dengan edis tipu dikatakan Kristen itu gila. Ini kan udah penistaan orang Kristen sebenarnya. Penghinaan edis tipu terhadap apologet lain, kritik edis tipu berarti ingin numpang ngetop viewer. Jadi orang-orang yang membicarakan edis tipu dianggap numpang viewer. Aduh, pengajaran teologi Kristen edis tipu sudah banyak menyesatkan Kristen unyu-unyu. Apalagi dibilang Tritunggal dibuang tong sampah. Dunia apologet Kristen sudah rusak oleh dia, dan damage ini sudah ditertawakan oleh Islam. Bahkan ada statement dari Islam, kalau Kristen meski giat melakukan penginjilan, kita atau Islam, katanya nggak perlu lagi merepot-repot menangkal Islam menjadi murtad. Tapi Kristen akan hancur sendirinya dengan kondisi seperti ini. Coba bayangkan, Tritunggal dibuang tong sampah, dia melegalkan poligami, ya. Jadi orang-orang ini munafik semua nih, kelompok-kelompok luar negeri ini nih yang mendukung. Saya tahu kok beberapa dari kelompok luar negeri ini ingin Indonesia chaos, gitu loh. Jadi Pak Bom, saya support Anda Pak Bom, gitu loh. Nggak usah takut Pak Bom, tetap fokus, kita serang si edis ini. Ini udah penipuan ini. Serang ajarannya Pak ya, ajarannya Pak. Serang ajarannya, betul. Bukan pribadinya. Kita serang ajarannya. Betul. Pengajarannya ini harus kita tentang. Sebentar Mister Logika sebentar Pak ya, Gitu sebentar ya. Pengajarannya ini yang harus kita tentang. Masa dibolehkan poligami? Katanya dia hanya karena gereja melarang poligami di Alkitab banyak katanya sekeranjang ayat-ayatnya. Ini kan udah gak benar gitu. Tapi mana ke kelompok mereka mengkritisi edis, mengecam pernyataan edis, nggak ada kan? Semua tuh nggak peduli. Yang penting edis tipu itu menghujat Islam karena ini yang dimaui oleh mereka. Gitu. Izin Bunda, jadikan saya moderator Bunda, biar saya sterilkan komen di bawah. Bunda. Gitu. Jadi tolonglah kita yang di Indonesia ini tetap kayak Pak Bom. Saya salut sama dia gitu loh. Pengajaran dia benar kok. Terlepas dia mau pendeta kayak mau, saya nggak peduli gitu loh. Ini kan unsur-unsur kebencian yang digaungkan oleh kelompok-kelompok mereka ini. Dicari kesalahannya, kayak Rudi aja, Rudi Yohanes. Dicari semua kesalahannya. Saya bilang, kau nggak usah takut, Gereja ada, ini ada, semua ada, hantam, somasi itu si Francisca. Saya bilang gitu. Jadi nggak usah takut lah Pak Bom. Terus melakukan penginjilan. Pak Bom udah benar gitu loh. Apapun yang dikatakan orang, terus I support you all gitu loh. Jadi gitu Pak Bom, nggak usah jadi mengecil Pak Bom, biarin aja, buktikan. Kalau buktikan itu kan biasanya kan yang mengatakan bukan pendeta itu kan sinode, ketua sinodenya yang harus